mempresentasikan tentang tugas perkembangan bahasa AUD anak usia 4 sampai 5 tahun. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan bahasa. Salah satu kecerdasan yang harus kita kembangkan dalam anak usia dini itu adalah perkembangan bahasanya. Anak usia dini sebagai masa peka setiap individu, maka setiap perkembangan akan menjadi berkembang sangat pesat. Bahasa itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses berpikir anak usia dini. Kemampuan bahasa itu dipengaruhi oleh tingkat pemberian stimulus yang dilakukan oleh orang tua maupun oleh guru. Bahasa juga dapat diartikan sebagai alat yang dipakai untuk melakukan komunikasi serta untuk menyampaikan perasaan, keinginan, dan perbuatan. Selain itu, juga terdapat beberapa perkembangan bahasa menurut beberapa para ahli. Yang pertama adalah teori Navitis. Teori ini berpandangan bahwa unsur keterkaitan yang erat antara faktor biologis dengan perkembangan bahasa. Yang kedua, behavioristik. Untuk teori ini beranggapan bahwa bahasa merupakan masalah responden, sebuah imitasi. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Teori ini beranggapan bahwa berpikir merupakan prasyarat berbahasa, terus berkembang sebagai hasil dari pengalaman dan penalaran. Yang keempat, teori interaksionisme. Teori interaksionisme ini memperolehan bahasa adalah hasil interaksi antar kemampuan psikologis siswa dan lingkungan bahasa. Yang terakhir adalah teori fungsional. Menurut teori ini, melakukan revolusi penelitian dalam pembelajaran dan pemerolehan bahasa, di mana mereka melihat bahwa bahasa adalah hasil manifestasi kemampuan kognitif dan afektif yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Di sini saya mempunyai instrumen observasi yang akan saya lakukan kepada anak didik saya yang berumur 4 sampai 5 tahun. Saya akan melakukan observasi ini kepada Kidung Banyu Bening usia 4 sampai 5 tahun. Butir pernyataan lembar observasinya adalah siswa bisa mendengarkan ketika sedang dibicarakan suatu cerita. Maka saya akan menceritakan suatu cerita, kemudian saya akan mengobservasi Ananda Kidung Banyu Bening apakah sudah mendengarkan atau tidak mendengarkan. Jika mendengarkan, maka akan muncul perkembangan bahasanya, jika tidak, maka tidak muncul. Yang kedua, siswa bisa menjawab pertanyaan dengan kalimat yang kompleks. Contohnya, saya tadi pagi sarapan roti buatan mama. Yang ketiga, siswa bisa menyebutkan nama buah, contohnya rambutan, langsat, dan semangka. Yang keempat, siswa dapat bercerita tentang teman sebayanya. Yang kelima, siswa bisa menjawab ketika ditanya oleh guru ketika menangis. Yang keenam, siswa bisa berbicara dengan sopan dan lantang kepada guru. Yang ketujuh, siswa dapat bercerita tentang pengalaman rekreasinya ketika liburan. Yang kedelapan, siswa bisa memanggil nama teman dengan benar. Contohnya dengan memanggil nama Obi. Maka Kidung Banyu Bening harus memanggil nama Obi dengan benar. Yang kesembilan, siswa bisa mengajukan pertanyaan kepada guru dengan kalimat yang benar. Yang kesepuluh, anak sudah memahami tentang cerita. Contohnya ketika diceritakan tentang si kancil pencuri timun yang pada awal sudah diceritakan. Yang ke-11, siswa bisa memberitahu ketika sedang mau pergi ke kamar mandi dengan menggunakan kalimat yang kompleks. Contohnya, Bunda, tolong antar saya ke kamar mandi, saya mau BAB. Yang ke-12, siswa bisa menjawab salam ketika guru datang. Yang ke-13, siswa bisa menyebutkan nama hewan beruang dengan benar. Yang ke-14, siswa bisa mendeskripsikan tentang sebuah benda yang dipegangnya. Jadi saya akan menyuruh Ananda Bening untuk memegang sesuatu, contohnya buah mangga. Kemudian saya menyuruh Ananda Bening untuk mendeskripsikan warna buah mangga itu warna apa, rasanya seperti apa, dan bentuknya seperti apa.
Jika bisa mendeskripsikan dengan benar, maka saya akan mencontreng yang muncul. Namun jika tidak, maka tidak muncul. Sekian instrumen observasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.